Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah, pujian sanjungan hanya milik Sang Khalik Allah Rabbul Azza wa Jalla. Pujian salawat hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa mengalir tiada henti tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan juga semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapat syafaatnya. Sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan secara khusus Allah menjadikan sebagai sebuah bulan tuan, atau disebutnya sebagai Sayyidus Suhur, tuannya bulan. Jika sesuatu disebut sebagai tuan atau komandan, pastilah ada yang terkandung yang menjadikan di dalamnya sebutan atau labeling itu. Maka sejenak marilah kita renungkan agar momentum ini tidak lewat begitu saja dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Ayat Al-Quran yang dikutip di depan tadi biasa disebut dan dibaca oleh para khatib pada saat khutbah Jumat. Padahal kita tahu ayat itu sangat monumental sebagai sebuah seruan. Mari kita renungkan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, bukan ketakwaan yang basa-basi. Dan seruan ini limited edition, rentang waktunya tidak terbatas. Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pegang teguh seruan ini sampai kelak kalian kembali ke haribaanku. Biasanya sebuah seruan yang mempunyai long term, waktu yang panjang, sering dia akan hilang di telan waktu, di tengah kesibukan. Maka kemudian Allah begitu cintanya kepada hambanya. Di mana letak kecintaan Allah? Mari kita renungkan di ayat Al-Quran, surah dan ayat yang lain. Karena ini bulan Ramadan disebutnya sebagai Syahrul Quran. Bentuk kasih sayang Allah sebutkan di surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, sifat yang Allah letakkan di awal surah ini, yang maha penyayang. Di mana letak yang utama? Allah sebutkan Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kemengertian kita, kepahaman kita terkait kehidupan adalah dari Al-Quran. Akal fikiran tidaklah mampu untuk menjelaskan peristiwa besar apa yang terjadi sebelum kehidupan ini. Pun pula dia tidak akan mampu untuk mengurai peristiwa apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Tidak cukup untuk menjelaskan sebelum dan sesudahnya, bahkan akan melakukan sebuah sepak terjang, tindakan, keputusan, berbicara dengan apa dan cara apa, itu pun dia tidaklah mampu, kecuali dengannya diberikan petunjuk Al-Quranul Karim. Maka menjadi sebuah pertanyaan yang unik pada saat kita tidak mampu
menyadari bahwa disinilah letak penting petunjuk kehidupan. Jadi tatkala Allah menyerukan bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, ada modalnya. Dia bukan lepas tanpa kendali. Dia seruan tanpa acuan, tetapi dia seruan yang ada acuan. Dia perjalanan yang ada tujuan. Dia sebuah muara yang pasti ada hasilnya. Maka mari kita renungkan. Tatkala Allah telah menyebutkan sifat Ar-Rahman-Nya dengan Al-Quranul Karim, barulah apa yang kita cintai, yang kita banggakan, yaitu diri kita. Allah baru sebutkan, khalaqal insan. Allah lah yang menciptakan manusia. Dan kemampuannya manusia menjadi berarti Allah memberikan allamahul bayan. Kita mengerti ini bulan yang baik, bulan penuh keberkahan. Ada amaliyah baik untuk bersedekah. Ada amaliyah baik untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada amaliyah baik untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim. Ada amaliyah yang buruk, menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Itu semua Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai al-bayan. Sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah, maka renungan selanjutnya, pada saat seseorang membanggakan akalnya dengan dalih dia mampu menguasai, menjelaskan tentang kehidupan dia, sebenarnya itu adalah tertolak dengan realitas itu sendiri. Di mana letak tertolaknya? Pada saat dia ingin membahas kehidupan yang belum pernah dia lewati, dari mana dia mengerti? Proses terbentuknya janin, proses sebelum janin itu sendiri ada, proses sebelumnya. Dari mana dia mengerti sebuah proses seperti itu? Dia bukanlah sebuah proses biasa dan hanya alamiah, tetapi dia sebuah proses yang memang Allah telah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula pada saat seseorang mampu melihat orang meninggal, tidaklah berhenti orang itu meninggal kemudian tanpa ada konsekuensi dari episode setelah meninggal. Ternyata yang mampu mengungkap, mengurai peristiwa setelah kehidupan adalah Al-Quranul Karim. Biasa kita sehari-hari apabila ada berita kematian, di surau, di masjid, akan berbunyi alat pengeras dengan awal sebuah ayat yang sama. Sebuah penggalan dari kalimat yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Yang kalimat ini lazim dan biasa kita ucapkan sebagai prolog sebuah ucapan duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku adalah milik Allah, dari Allah, dan kepada Allah aku akan kembali. Kalimat ini begitu mudah untuk dilantunkan, begitu familiar kita dengar, dan biasa kemudian akan muncul sebuah persepsi pada diri kita, siapa ini yang meninggal? Tetapi ungkapan rasa ini tiada kita sadari bahwa itu adalah episode baru kehidupan bagi sang arwah yang telah dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, kita akan mampu mengurai penjelasan akal fikiran dari Al-Quran, diurai lebih lanjut oleh as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengerti setelah kehidupan tidak berakhir begitu saja? Rasulullah SAW mewasiatkan, "Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, as-sadaqatul jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, wal waladun salih yad'una alaih." 3 hal jika anak cucu Adam itu akan meninggal. Dia akan terputus segala bentuk konsekuensi amaliyah,
Tetapi ada 3 hal yang patut dipikirkan dan dijadikan bekal oleh anak cucu Adam. Yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. 3 hal ini yang kalau kita renungkan dalam realitas kehidupan, hendaklah menjadikan sebuah orientasi yang berarti pada kehidupan ini. Kita mencari ma'isyah adalah sebuah keniscayaan karena kita hidup. Kita tentu akan mencukupi dengan rezeki yang halal. Tetapi akankah cukup hanya untuk diri kita? Tidak. Kita akan ingin melakukan amal jariyah. Amal jariyah itulah yang akan memberikan arti dan sambung nilai hidup kita karena akan memberikan makna bagi orang lain. Mungkin itu bersifat materi. Ada yang bersifat lebih dari sekedar materi, yaitu ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat akan tetap sampai kepada sang penyampai ilmu, karena dia adalah pemilik utama yang menjadikan orang mengerti, paham, yang dengan ilmu yang dia sampaikan, dia akan melakukan amal saleh. Betapa baiknya kehidupan ini tatkala yang berkembang adalah harta yang penuh dengan keberkahan amal jariyah. Ilmu yang tersebar adalah ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya, anak yang dia lahirkan menjadi anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kepada sang ayah bunda, walaupun sang ayah bunda telah tiada bersamanya lagi di dunia fana ini. Maka begitu berarti, dan kemengertian kita tentang pemaknaan ini bukanlah wilayah akal. Dia dijelaskan oleh sang uswah, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah, yang diberikan nama dia adalah Rasulullah. Dia terjaga dari dosa, ismah. Dia terjaga dari segala bentuk kesalahan karena dia adalah sang suri teladan. Karenanya kehidupan ini menjadi indah, baik, berjalan dengan penuh kegairahan, kesemangatan, karena kita akan melakukan sebuah investasi yang tiada pernah henti. Apalagi kalau kita sebuah renungan yang patut kita renungkan bersama, bahwa kelak kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Al-akhillau yawma'idin awlu. Kelak di hari akhir orang akan saling bermusuhan. Illa lil muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga seruan yang pertama tadi, haqqa tuqatih, mempunyai arti. Karena orang-orang yang bertakwa tidaklah akan bermusuhan. Karena dibangun kemauannya, kepentingannya, tujuannya digariskan yang telah Allah sebutkan, Allamahul bayan, yaitu Al-Quranul Karim. Karenanya menjadi sebuah pertanyaan yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Tatkala orang-orang kafir, orang-orang ateis itu tidak lagi percaya kepada zat yang menciptakannya. Bahasa Al-Quran bernada bertanya tetapi tidak patut untuk membutuhkan jawaban, yaitu sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa mengkufuriku wahai manusia? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, padahal dulu kalian adalah mati. Fa ahyakum, setelah itu akulah yang menghidupkan kamu wahai manusia. Thumma yumitukum, kemudian setelah itu aku yang mematikan kamu. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kamu kembali kepadaku. Maka semoga kalimat kata-kata yang mudah terucap tatkala ada berita duka, yang mudah kita share dalam dunia telekomunikasi sebagai bagian bentuk peduli ucapan duka, tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi renungan yang berarti, renungan yang memanai diri hidup ini. Bersyukurlah tatkala diri kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan usia yang mampu masuk di bulan Ramadan, di
1442 Hijrah ini. Maka marilah kita renungkan betapa sifat rahmannya Allah dengan alamul bayan, yaitu Al-Quranul Karim. Sahabat Gemah Insan yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian akan mampu kita memaknai hidup lebih berarti lagi. Di mana letak hidup yang berarti lagi? Rasulullah SAW menasihatkan, hendaklah engkau menyikapi hidup ini penuh dengan kesemangatan. Beliau menasihatkan, Haris, bersemangatlah kalian, bersegeralah kalian, ala man yang fauka, terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Kalau kita renungkan nasihat tadi, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka bersungguh-sungguhlah, bersegeralah menggapai hal itu. Ihris ala ma yafuka, wala tahzan. Dan jangan melemah, kata Nabi. Tatkala engkau sudah mempunyai kesiapan, jangan kau melemah dalam melakukan yang bermanfaat itu. Untuk menanggung sebuah sikap tidak melemah, bagaimana? Fasta'id billah. Mohonlah kepada Allah. Jangan mohon dan menggantungkan kepada selain Allah. Karena pada perjalanannya, seseorang meniti perjalanan itu akan haus oleh dahaka, akan lapar oleh makanan, akan tergoda oleh hiburan, akan tergoda oleh berbagai hal. Maka fasta'id billah. Mohonlah kepada Allah. Jangan memohon kepada yang lainnya. Dan ini hal utama yang Allah perintahkan kepada Allah, kepada insan, kepada manusia. Allah menetapkan hal itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, memerintahkan kepadamu, tauhidlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau persamakan dengan makhluk yang lainnya. Itu perintahnya. Maka marilah kita lewatin episode hari ke hari, pun pula kebersamaan kita, kebaikan yang akan mampu menjadikan bermakna kehidupan ini. Begitu berartinya sampai Allah menyebutkan, tatkala menyebutkan wa qadha ala rabbika alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua bukanlah wilayah akal yang dianalisa dalam bentuk kemanfaatan, bukan. Sehingga kemudian kita temukan di peradaban barat, orang tua tatkala sudah tua, tidak mempunyai keefektifan lagi, keproduktivitasan lagi, maka kemudian mereka ditinggalkan di pantai jompo. Dia dianggap tidak lagi bisa membersamainya. Tidak demikian. Al-Quran memerintahkan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ihsan itu bukan sekedar berbuat baik, tetapi lebih dari itu. Maka begitu indahnya, bukan sekedar akal mengukur atas kemanfaatan hubungan kepada orang tua, tetapi kita akan selalu membersamainya, karena itu merupakan perbuatan mulia. Karenanya disebutkan, berbahagialah tatkala kalian masih bersama pemilik kunci surga. Siapa dia? Ibumu, orang tuamu yang masih ada. Dia adalah pembuka pintu terkabulnya atas permunajatan doamu. Siapa dia? Orang tua. Maka sungguhlah tatkala kita diberikan usia panjang, masuk di Syahrul Ramadan, kiranya energi besar, haus hadaga, sebuah kebiasa yang dialami dalam sebuah amaliyah puasa, tetapi dia terdorong oleh kekuatan besar, kekuatan ruhiyah yang menggerakkan. Begitu cintanya Allah kepada hambanya, memberikan bayan, penjelasan Al-Quran, sehingga kemudian memberikan pemaknaan atas hidup dia. Begitu berartinya, begitu bermaknanya dia. Oleh karena itu, berbahagialah sebagai orang-orang muttaqin, final dari perjalanan orang yang puasa. Perjalanan dia begitu panjang, tetapi dia akan dibahagiakan. Kebahagiaan dia terasa secara manusiawi tatkala meneguk setetes air menghilangkan dahaga,
mengecap sebiji kurma, menghilangkan sedikit lapar. Itu sebuah kebahagiaan yang begitu terasa secara manusiawi. Tetapi kata Nabi, kelak engkau akan ditemukan sebuah kebahagiaan lagi, yaitu berjumpa dengan Allah, akan melihat wajah Allah. Maka itu tiada lagi mampu dijangkau oleh akal. Orang-orang kafir tidak akan mampu mengerti tentang hal itu. Tetapi kita mengerti karena telah dijelaskan oleh sebuah khabarus shadiq, kabar yang pasti, kabar yang benar, bayan yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan Quran, kita bersamanya dan dengannya penuh semangat, penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang kita bisa capai dalam Ramadan kali ini menjadi tujuan kita sebagai orang yang muttaqin. Aqulu qouli hada astaghfirullahaladzim li walakum wa nafa'ani wa iyyakum wal qur'ani wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.